Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Oke. Ini aku pakai kamera belakang ya, jadi aku ngepasin aja posisinya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi ya teman-teman sama aku Nurul Wahana di channel Alhasil Najah Media atau aku singkat dengan FN Media. Dan aku senang banget bisa nyapa-nyapa teman-teman lagi di sini karena beberapa hari ini aku cukup sibuk sih, yang rencananya mau upload video seminggu sekali, yang udah terjadwal, yang bikinnya tuh tiap hari terus diupload. Namanya lagi keadaan begini ya, terpaksa harus kita agak tunda dulu gitu. Karena aku bikin video yang tiap hari terus ngedit terus diuploadnya berjadwal gitu, tapi ternyata kendala-kendala yang aku hadapi itu tidak memudahkan aku gitu ya. Aku sih nggak menyebutnya kendala, tapi sebagai advantage aku karena aku adalah pekerja gitu ya, karena aku punya kerjaan lain dan YouTuber ini adalah media aku untuk menyampaikan pesan-pesan aku kepada kalian. Jadi ya terpaksa harus agak mundur gitu waktu tayangnya dan waktu rekamannya, belum lagi editingnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah keras lagi nih, aku nggak tahu suara aku kedengaran apa enggak. Jadi mungkin kita tunggu sebentar kali ya, atau nggak usah ditunggu. Atau suara aku harus lebih besar mungkin ya. Oke, aku bakal coba agak teriak lagi. Jadi kesibukan aku sebagai pekerja ini ya, karena aku bekerja sebagai tenaga pendidik. Jadi aku ya banyak mengurus macam-macam sih ya. Ada rapat-rapatan, laporan, terus ya aktivitas mengajar udah pasti, terus ya lagi zaman-zamannya ujian tengah semester itu. Terus dari kebiasaannya aku itu sering ngobrol via audio streaming gitu kan lewat Spoon, tapi sekarang Spoonnya udah bubar dan pengguna Spoon itu mencar gitu, ada yang pakai Wafe, ada yang pakai Hakuna, tapi aku belum ngedownload itu semua karena aku nggak tahu ya, kayaknya masih belum serak gitu sama apps selain Spoon gitu loh. Insya Allah nanti aku juga bakal bikin mix beberapa karya aku yang aku pikir it's affordable for me gitu ya, untuk sebuah konteks sebuah audio, walaupun agak fals ya tentu aja karena aku amatir. Jadi aku akan upload nanti, aku mix walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi kalian ya, tunggu aja mixannya. Oke. Terus aku juga lagi ikut kegiatan KMO. Jadi KMO itu kepanjangan dari Komunitas Menulis Online yang sekarang sudah sampai batch 30. Sebelumnya aku udah pernah dapat info KMO sekitar 4 atau 5 tahun lalu, cuman itu berbayar gitu kan. Ya berbayar pendaftaran aja sih, cuman waktu itu karena masih kuliah dan kurang mampu bayar, jadinya aku memutuskan untuk mengikuti yang bagian gratisnya. Yang gratisnya itu ya kayak
uh, di Facebook sama di Telegram itu kayak ya tips-tips menulis sama seminar-seminar nulis gitu yang free, jadi kita bisa ikutan gitu. Nah habis itu sekarang kegiatannya udah free semua kegiatannya. Paling yang kalau bayar tuh mungkin harus bikin antologi atau apa gitu. Bikin antologi gitu ya. Nah sayangnya aku kan belajar nulis sekarang ini tuh menekuni nulis ini lagi karena aku mau menyibukkan diri aja sih, bener-bener pengen nggak cocok banget sih, pengen mengeksplor diri aku aja gitu. Aku cuma apa ya bahasanya tuh, takutnya aku terlalu fokus sama kerjaan aku terus aku jadi mandek gitu loh, nggak berkembang. Jadi ini sarana aku untuk berkembang. Dan teman-teman aku juga banyak yang bikin video, tapi mereka bikin video pelajaran, aku bikin video pengembangan. Kok kebalik ya, bikin video pengembangan gitu. Karena aku tujuan nulisnya itu mau nulis skrip, tapi karena KMO ini adalah sarana untuk nulis novel, cerita, antologi, jadi aku agak kesulitan gitu loh. Ide-ide skrip aku yang udah ada, tapi nggak bisa aku tulis di KMO karena mereka harus upload lewat Facebook. Sedangkan kalau upload lewat Facebook ya, menurut aku sendiri itu mudah ditiru orang, mudah dikopas orang, dan direalisasikan duluan sama orang lain gitu. Ya walaupun realisasi mereka akan berbeda sama realisasi kita, atau eksekusi kita, tapi kan orang akan mengira yang duluan mengeksekusi itu mereka yang mempunyai kayak hak cipta intelektual mereka gitu. Jadi karena diuploadnya di Facebook, otomatis aku akan mengupload hal yang intinya bukan tentang skrip aku selanjutnya, dan bener-bener ngegali ide baru, bener-bener digging selama 30 hari di pagi hari, harus buru-buru. Gak buru-buru juga sih ya, karena aku balapan sama kerjaan aku yang waktunya itu pagi, jadi agak buru-buru aku ngejarnya karena waktunya juga lumayan sempit gitu. Ya kalau nggak mau kesempitan waktu sih ada cara lain sih, yaitu nulisnya di malam hari atau di sore hari sebelum hari H. Tapi entah kenapa yang ide yang keluar itu ya pas kepepet-kepepetnya itu. Kalau di masa-masa yang nggak kepepet tuh ya, kayak malam hari atau sore hari tuh ya bakal kayak apa sih bahasanya, dapat ide cuman kayaknya ini nggak ini deh, kayaknya ini nggak ini deh, nggak cocok deh, kayaknya harusnya nggak begini deh. Tapi kalau yang di pepet-pepet gitu ya, di pepet-pepet gitu aku rasanya misalnya harus selesai di waktu itu udah ditentuin ya, jam 10 WIB gitu. Jadi aku harus tetap nulis gitu di saat itu. Jadi ide apapun yang muncul ya udah dicatat aja gitu. Lagi azan. Oke. Dicatat terus sampai nggak kepikiran lagi. Udah bodo amat, yang penting gue ngupload lah gitu loh. Sekarang udah jalan day 27. Jadi aku harus lanjut lagi 3 hari, doain ya. Sekarang tanggal 9, 10, 11 Maret. Aku bakal lanjut tanggal segitu ya, semoga selesai sih. Walaupun idenya udah rada-rada sini di otak nih, diperes banget nih. Nggak tahu mikirin apa.
informasi juga. Sekarang aku lagi pakai ini audio headset. Ini headset Bluetooth. Jadi aku pakainya yang ini, jadi suaranya agak kayak dari telepon gitu ya. Dan ini tuh nyampainya kemarin 3 bulan pas tahun gitu, aku lupa. Kirimnya dari Cina. Habis itu kelamaan di Singapura, datang-datang pakai pos. Oke ya, sekian video aku untuk kali ini. Insya Allah minggu depan atau secepatnya aku bakal post video baru. Semangatin aku ya dengan subscribe, share, dan komen kalian. Bye bye. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena baru aku sendiri yang memakai media ini, jadi ya baru aku sendiri yang muncul ya. Cuman kalau kalian juga mau gabung, kalian bisa join dengan email atau kirim video kalian ke Telegram aku @wahana. Sana kalian bisa kirim video kalian, terus nanti aku upload di channel aku juga. Oke, selanjutnya aku senang banget ya sekali lagi bisa nyapa teman-teman semua yang selalu aku kangenin pastinya, dan aku juga berharap teman-teman semua selalu sehat dan baik-baik aja. Dari beberapa hari yang lalu sih udah pengen nge-record, udah pengen syuting, tapi sebenarnya mesti nyari-nyari ide sih udah banyak, cuman kan balik lagi ya, kalau kayak nyari AdSense itu walaupun belum ada AdSense, jadi yang dipikirin tuh ya konsepnya mau gimana kayak gitu. Dan biasa masih menyibukkan diri dengan nilai-nilai para murid gitu kan. Aku sih cukup salut ya sama orang-orang yang fokus gitu ngerjain nilai dan menyelesaikan nilainya dulu baru melanjutkan perbuatan atau aktivitas yang lain. Tapi menurut aku ya, namanya nilai itu nggak bisa langsung sekali duduk langsung bisa selesai, pasti ada tahapannya. Pasti kita nanti ada kendala mau buang air, ada metode ada peristiwa kita tiba-tiba lapar ya kan. Jadi ya dinikmatin aja gitu, nggak harus langsung selesai. Yang penting ya dikerjain, dicicil itu kan, itu enggak. Dan kebetulan saya itu mengampu pelajaran hafalan Quran, dan saya itu mendapati beberapa dan hampir semua orang-orang yang menghafal itu menumpukan
hafalannya itu pada otak mereka gitu. Which is itu nggak sepenuhnya salah, tapi ada banyak cara untuk memudahkan kita. Pasti aku nggak bisa share semua caranya di sini ya. Dan kalau kalian pengen tahu, langsung hubungin Telegram aku aja di @wahana. Jadi kalau kalian nggak punya Telegram, kalian download dulu Telegramnya, baru kalian langsung chat aku, mau nanya apa aja aku ladenin. Nanti setelah terkumpul nih, misalnya mayoritas tanya apaan, aku bakal bikin video jawabannya juga. Berarti kan dalam menghafal itu kita tetap menyerahkan apa yang sudah kita hafal itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kalau menghafal itu adalah jalan untuk kita berusaha, untuk kita beribadah gitu kan. Kita tuh nggak mungkin bisa menghafal Quran sendirian dengan otak kita yang serba terbatas. Maka dari itu, dalam beberapa surah, beberapa ayat, Allah itu menyampaikan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir atau Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi kita menjaga Quran itu bukan bisa sendirian, tapi bukan berarti juga kita menyerah. Kita bisa mengajak keluarga, kita bisa mengajak pasangan, membuka rumah tahfiz untuk memulai mengajarkan Quran. Nah, dengan kita mengajarkan Quran dengan orang-orang yang ikut belajar Quran, mereka itu sedang membersamai kita untuk menjaga Quran itu. Jadi menurut beberapa mufassir, ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran, itu Allah menurunkannya bersama malaikat Jibril, bersama tanda-tanda alam gitu kan. Jadi Al-Quran itu turunnya nggak hanya sendirian. Selain itu juga ketika berkata innalahu lahafizun, itu artinya kami menjaga Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah turun, maka menjaganya adalah dengan terus mengajarkan, dan mengajarkannya itu akan selalu bersama-sama. Gak bisa nih kita sebagai seorang guru hanya kita yang mengajarkan, tapi ternyata murid kita masih terbata-bata gitu, masih gak bisa mengajarkan itu, walaupun kita statusnya guru dan murid misalnya. Ya, mengajarkan itu bukan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh guru saja gitu. Murid juga bisa ngajarin teman-temannya, dan gak jarang juga banyak anak-anak yang lebih mudah untuk dijelaskan sama teman-temannya dibanding sama gurunya. Itulah gunanya ada pertemuan tatap muka,
ada gunanya silaturahim gitu, karena setiap orang itu bisa mengajarkan apapun yang kita belum mengerti, termasuk Al-Quran ini. Itu sih dari masalah penjagaan. Terus dari masalah selanjutnya, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah inna jam'ahu wa qur'anah fattabi' qur'anah. Itu ayat di surah Al-Qiyamah. Nah, dari ayat tersebut kita bisa memahami gitu kan, kalau ternyata untuk menghafal itu kita tuh cuma perlu mengikuti bacaan. Jadi mengikuti bacaan itu kan pertama kita mendengar dulu, baru kita melafalkan bacaan tersebut gitu. Dan yang poinnya itu berarti kan kita harus rajin-rajin mendengar gitu. Nanti masalah hafal atau tidaknya biarkan saya rasa kalau dia kata inna jama'na itu bisa berarti dengan malaikat juga, Allah, dan dengan indera yang Allah ciptakan, Allah titipkan. Walaupun kita mendengar dengan indera pendengar pastinya, tapi kita akan melihat bacaan Al-Quran itu ada misalnya ayat Al-Quran itu dia tentang hujan, pasti kita akan melihat hujan. Terus ada ayat Al-Quran yang tentang tanda-tanda kekuasaan alam, ya pasti akan terlihat juga oleh kita. Terus kan kita kan bahasanya tuh, misalnya ada satu bencana alam, jadi hati kita itu karena dia indera perasa ya bakal merasakan gitu. Ketika ayat ini tuh ada, ya berarti Allah juga titipkan indera perasa untuk menghayati bacaan yang kita dengar, seperti itu. Dan kesimpulannya adalah kalau teman-teman mau berniat ngafal, pertama usahakan ngafal itu bersama-sama, dan yang kedua usahakan kalau teman-teman mau menghafal itu memohon doa juga ya, berdoa bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, berdoa aja semoga Allah menguatkan hafalan kita, semoga Allah memudahkan kita menghafal gitu. Karena yang memudahkan dan yang menetapkan bacaan itu ada di dalam hati, dalam pikiran, itu semua atas kekuasaan Allah. Kalau kita mematok diri gitu, kita harus bisa menghafal satu halaman, satu juz, satu Quran, ya bukannya nggak bisa, tapi pasti akan ada keterbatasan yang kita miliki sehingga membuat kita terlalu pasrah bahwa saya itu tidak bisa menghafal karena saya misalnya hafalnya lemah, atau saya misalnya kekuatan menghafalnya sedikit gitu. Kita akan melemahkan diri kita. Tapi kalau kita itu percaya Allah itu maha mengabulkan doa misalnya, atau ya Allah yang memudahkan kita untuk menghafal, ya kita akan bisa menghafal gitu loh. Bandingin kalau teman-teman itu misalnya mengonsumsi atau menikmati tontonan-tontonan gitu kan. Kalau teman-teman itu ikut nonton tontonan luar negeri,
bisa Korea, Cina, Thailand, Inggris, sebagian mungkin ada yang dari Turki gitu kan. Nah, teman-teman kan pasti lama-kelamaan secara teman-teman juga ngikutin gitu, ya teman-teman pasti akan bisa menirukan bahasa mereka, either bahasa Jawa sekalipun yang bukan bahasa ibu. Kalau kita tetap ngikutin, itu kan kita cuman mendengar, menonton, melihat, bakal tetap terpatri gitu dalam pikiran kita, perasaan kita yang disampaikan, yang menangkap pesan-pesan film itu juga, atau suatu acara itu juga pasti akan terbayang gitu kan. Begitu juga Al-Quran ini gitu. Al-Quran kan yang benar-benar petunjuk, yang benar-benar hidup, apa ya bahasanya tuh, hidup dalam artian ada di dekat kita semua kayak gitu, dan dihidupkan oleh bermacam-macam tanda di sekitar kita, kekuasaan Allah di sekitar kita, ya pasti akan memudahkan kita untuk menghafalkan ayat-ayat Quran. Ya mungkin segitu dulu. Nggak tahu kenapa ya setiap ngomong di depan kamera tuh suaranya tuh agak padahal kalau lagi latihan ngomong tuh ya ini kenapa ada keseret-keseret gimana gitu. Tuh masih kan dia, nggak tahu kenapa, padahal ini udah tuh ada suara-suara yang kayak begitu tuh. Jadi kan kalau mau ngomong agak lama terus agak kencang itu kayak ada something krusak-krusak in my voice ya, padahal udah nyoba yang biasa-biasa, tapi nggak tahu balik lagi ke suara yang ini gitu kan ya. Oke guys, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum. What? Why don't I thinking of you to record me? But I don't trust your cam. And then how I use this? Okay. Whatever. Okay. Tuh kan. Dia lagi ngomong, gue lagi ngomong, gue lagi tag 2. Dia keras banget. Itu mana? Mau denger gue apa gue? Mau denger yang Ona apa yang gue? Gue pikir deh, kayaknya gue tag bakal lama lagi. Gak bisa. Berat banget gue lagi suaranya. Oke, gue lanjut dikit kali ya. So, tadi aku cerita karena aku mau bikin video. Wah, lupa. Ngoceh aja terus. Oke. Gak tahu ya kadang apa nggak sekarang. Oke. What you can say now?